Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Rekan-rekan semuanya, saat ini kita berjumpa di pertemuan mata kuliah pengantar ekonomi mikro di pertemuan yang keempat. Tidak terasa, kita sudah berjumpa di pertemuan keempat. Rekan-rekan semuanya, sebelum lebih lanjut kita menjalani proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, mohon izin saya share materinya. Pada akhir ini, ya, di pertemuan keempat ini kita mempelajari tentang mekanisme pasar permintaan. Apa itu mekanisme pasar permintaan? Sama-sama kita akan pelajari mekanisme pasar permintaan. Mekanisme pasar permintaan. Mekanisme pasar permintaan, kalau kita lihat, pokok bahasan, pasar dan persaingan, permintaan, teori dan implikasinya pada perilaku konsumen, mekanisme pasar dan terbentuknya harga suatu barang atau jasa, surplus ekonomi, kegagalan pasar, kebijakan pemerintah dalam intervensi harga pasar. Pasar yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Permintaan kalau kita lihat di sini, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa yang akan datang, distribusi pendapatan. Usaha produsen dalam meningkatkan penjualan. Definisi dari permintaan. Kita lihat di sini. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga, pendapatan, selera konsumen, harga barang lain, perkiraan, jumlah penduduk. Kurva permintaan, kalau kita lihat di sini, hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun, dan sebaliknya. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Ini contohnya harga dan permintaan. Harga 6.000, permintaannya 4 unit. 4.000, 6 unit, 2.000, 8 unit, 1.000, 10 unit. Kita lihat kurvanya. Seperti ini kurva permintaan. Jadi, sesuai hukum permintaan, bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Fungsi kurva permintaan.
Yang pertama, fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A min BP. Di mana P adalah harga produk atau price. QD adalah jumlah produk yang diminta, A konstanta, dan B koefisien. Untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus seperti ini. Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Keterangan, P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, dan Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Contoh, dalam suatu pasar diketahui saat harga beras Rp5 jumlah yang diminta 40 kilo. Dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi Rp15, maka jumlah yang diminta 20 kilo. Kita melihat fungsi permintaannya. Di sini diketahui P1 sama dengan 5, P2 15, Q1 40, Q2 20. Maka rumusnya Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Maka kita lihat Q min 40 per 20 min 40 sama dengan P min 5 per 15 dikurang 5. Q 40 per min 20 sama dengan P min 5 per 5. 10Q min 400 sama dengan 100 min 20P. Maka 10Q maka 500 min 20P. Maka didapat Q sama dengan 50 min 2P. Kita lihat di sini kurvanya. Pergeseran kurva permintaan. Jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Kita lihat di sebelah sini. Dalam kurva kita lihat. Jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya turun. Kita lihat kurva di sebelahnya. Pergeseran kurva permintaan. Jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan. Kita lihat di sini. Jika harga turun tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri. Kita lihat di sebelahnya. Itulah kurva permintaannya. Semakin rendah harga dari suatu barang atau jasa, semakin banyak permintaan atas barang atau jasa. Ceteris paribus dan sebaliknya. Itulah hukum permintaan. Dan di sini kita lihat kurvanya. Permintaan, apa itu permintaan? Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan jumlah dan tempat tertentu. Hukum permintaan, semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut atau ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. A. Harga barang atau PX. B. Harga barang yang berhubungan atau PY. Barang substitusi, barang komplementer. C. Pendapatan konsumen atau Y. D. Selera atau T atau sama dengan T. E. Jumlah penduduk atau POP. Di sini kita lihat fungsi permintaan F sama dengan PX. Ya. Fungsi permintaan QD, kita lihat F sama dengan PX, PY, Y, T, POP. Daftar permintaan, kita lihat di sini harga rupiah dan permintaannya 60, 1000 unit, 50, 2000 unit, 40, 3000 unit, 34.000 unit, 25.000 unit. Ini kurvanya, kita lihat fungsi permintaannya. Di sini DX sama dengan F.
dikali PX PY Y per CAP sel pen PP jadi DX permintaan barang X, PX harga X, PY harga Y barang substitusi atau komplementer, Y per CAP sama dengan pendapatan per kapita, SL selera atau kebiasaan, PN jumlah penduduk, PP perkiraan harga X periode mendatang, Y distribusi pendapatan, dan PROM upaya produsen meningkatkan penjualan atau promosi. Ini rumus sederhananya ya. DX sama dengan F dikali PX PY Y per kapita. Nah, ini kita lihat juga ya harga beras per kilo dan permintaan beras per bulan. Kita lihat di sini. Contohnya ya. Ini kurvanya. Kurva permintaan beras yang tadi. Pergeseran kurva permintaan beras. Kita lihat di sini ada pengecualian, barang yang memiliki spekulasi, barang prestis, dan barang given. Keseimbangan pasar. Ini kita lihat rumusnya, QD sama 200 min 10P, QS sama dengan 40 plus 5P. Kegagalan pasar terjadi karena informasi tidak sempurna, daya monopoli, eksternalitas, barang pabrik, dan juga barang altruisme. Intervensi pemerintah, kontrol harga. Kita lihat di sini, harga dasar, harga tertinggi, dan kuota. Pajak dan subsidi. Pajak dan subsidi, tarif dan kuota. Inilah kita lihat beberapa mengenai kurva-kurva permintaan dan juga mekanisme dan juga fungsi-fungsi permintaan. Keseimbangan pasar kalau kita lihat di sini ya. Jadi bicara tentang kelebihan dan juga kelebihan penawaran dan kelebihan permintaan. Di sini kita lihat kurva tersebut ya terjadi keseimbangan atau BEP, break even point. Di sini titik equilibriumnya. Dan kalau kita lihat mengenai permintaan itu sendiri sesuai dengan hukum dari permintaan, semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin sedikit permintaan barang tersebut atau ceteris paribus. Dan kita lihat juga faktor-faktornya yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Ada harga barang atau PX, harga barang yang berhubungan atau PY, barang substitusi, barang komplementer, pendapatan konsumen, selera, dan jumlah penduduk. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk menggali ilmu dan teruslah belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.